Iya, kita lanjutkan. Saya ingin ke Pak Edi Priyono. Pak Edi, tadi kita sudah dengarkan ya bagaimana kondisi real di lapangan di Jawa Barat, kemudian juga di Sumatera Barat update-nya. Ternyata memang sungguh berbeda apa yang kemudian diharapkan, dibayangkan pusat dan juga apa yang terjadi di lapangan ini, begitu. Sebenarnya enggak lah, enggak segitunya ya. Jadi begini, saya ingin meletakkan dulu konteksnya ya. Jadi Bapak Presiden itu memang selalu concern kalau ada anggaran-anggaran yang tidak terserap secara optimal. Dan itu bukan sekarang ini saja, bukan sekarang ini aja. Dan khususnya itu ketika kita dalam situasi sulit dalam penanggulangan COVID ini ya. Tahun lalu juga sama. Dan itu bukan hanya di daerah ya, di pusat juga sama saja kok. Bapak Presiden itu selalu menegur kalau ada kementerian lembaga yang penyerapannya tidak optimal. Bahkan kami di kantor staf presiden selalu memonitor itu realisasi anggaran PEN, mana yang tidak terserap optimal, kita lihat ada kendala apa dan sebagainya. Nah, jadi itu yang konteksnya itu dulu. Jadi bukan khusus untuk daerah saja. Nah, terutama sekarang ini ketika kita dalam situasi sangat sulit yang kita tidak pernah duga ya sebagian besar di antara kita. Nah, ini memang ada beberapa masalah karena mau tidak mau kita memang dasarnya data ya, bahwa itu nanti data itu kemudian diklarifikasi seperti yang tadi dilakukan oleh Kang Emil itu ya oke saja gitu, tapi memang dasarnya itu. Jadi misalkan begini, di anggaran perlindungan sosial ya, itu kan ada dana sekitar 12 triliun ya di daerah ya, itu yang terserap baru sekitar 2,3 triliun. Nah kemudian ada untuk pemberdayaan UMKM, ini ada 13 triliun, yang terserap itu nggak sampai 3 triliun. Kemudian ada BLT Desa, BLT Desa ini 28,8 triliun, itu terserapnya baru sekitar 20% per sekitar 2 hari yang lalu. Intinya memang itu ada masalah gitu. Nah kemudian masalahnya apa? Tentu saja kita tidak akan mengeneralisir, kita memahami bahwa ada berbagai masalah. Antara lain tadi disampaikan bahwa ada masalah SDM, iya gitu ya. Kemudian mungkin di daerah lain ada masalahnya lain lagi, ada ketakutan karena keraguan dan sebagainya. Nah oleh karena itu ini sangat dipahami. Oleh karena itu ini kita juga tidak ingin memukul rata ya, dan solusi yang disampaikan oleh pemerintah juga tidak seragam ya. Tentu saja kita pemerintah, Bapak Presiden khususnya sangat senang kalau kemudian pemerintah daerah berinisiatif ya untuk meningkatkan realisasi. Ini bukan persoalan angka sebenarnya. Ini persoalan apakah kemudian anggaran yang kita punya, baik di pusat maupun daerah, sampai ke rakyat, ini berdaya guna. Betul. Layak dan juga cepat ya. Betul, itu sebenarnya, itu poinnya sebenarnya itu. Tapi nah, Pak Edi begini Pak Edi, saya sih menghargai kita semua ini kan saat ini kan sedang fokus ya menangani COVID-19, mulai dari kesehatannya hingga ke hilirnya ini adalah bantuan sosialnya juga gitu Pak Edi. Tapi bisa nggak kita nih juga mungkin menselaraskan lah dengan perkembangan real detik demi detik di lapangan seperti tadi yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat dan juga Gubernur Sumatera Barat. Sumatera Barat 98 bantuan langsung sudah begitu Pak Edi. Artinya pemerintah pusat juga perlu juga dong merevisi pernyataan-pernyataan sebelumnya dengan memberikan apresiasi atau apa mungkin seperti itu. Ya, karena kalau bisa mengenai data ini kan perlu dinamis ada waktu, dinamis sekali begitu. Ya kalau kita bilang bahwa realisasinya sudah, kita juga saya kira tidak ada niat untuk mengatakan bahwa tidak ada realisasi sama sekali. Yang disampaikan kan realisasinya rendah. Dan perlindungan sosial ini kan ada program memang dari pusat. Yang tadi disebutkan PKH, kartu sembako, itu kan memang program dari pusat. Bantuan beras juga ada yang dari pusat, ada yang dari daerah. Nah ini sebenarnya kan kita inginkan kan ada sinergi gitu ya. Dalam arti begini, contohnya saya kasih contoh real aja lah ya. Bantuan langsung tunai BLT dana desa itu kan sumbernya memang dari dana desa yang ada di pemerintah daerah, pemerintah desa. Nah itu salah satu syaratnya itu penerimanya adalah bukan penerima bantuan reguler dari pusat, jadi bukan penerima PKH, bukan penerima kartu sembako. Tujuannya apa? Supaya yang tidak tercover oleh bantuan dari pusat ini kita sangat mengandalkan program-program bantuan sosial yang dari daerah gitu, yang tadi disampaikan desa. Pak Ridwan Kamil. Betul gitu. Jadi ini memang tujuannya supaya memang terjadi sinergi ya antara bantuan dari pusat dengan bantuan dari daerah. Sama sekali tidak ada niat ya saya kira untuk mengatakan bahwa ini tidak ada realisasi sama sekali ya. Dan saya kira ini jelas lah gitu bahwa intinya kita ingin supaya ini uangnya ada gitu ya. Selagi ada ini kita sebisa mungkin berusaha keras untuk supaya sampai
ya, kepada masyarakat, kepada rakyat yang membutuhkan. Poinnya sebenarnya itu. Iya, Kang Emil, responnya Kang Emil. Jadi kalau misalnya dilihat sebenarnya di lapangan betul tidak sih terkendala juga dengan aturan-aturan hukum, jangan sampai kemudian kepala daerah di tingkat kota, kemudian kelurahan, kecamatan ini justru takut-takut kalau menggunakan uang ini. Iya, jadi saya sampaikan ya, di dimensinya itu banyak. Ini contoh ya, saya bacakan bahwa yang definisi bantuan sosial safety net misalkan, itu ada rehabilitasi sosial, di kita sudah 43%. Kemudian ada perlindungan sosial, kebencanaan, dan lain-lain. Jadi kriterianya itu dari bulan Januari sampai kemarin itu sebenarnya sudah dilakukan dan banyak. Hanya yang sifatnya masif tadi kan baru di awal Juli, baru 4 minggu yang lalu. Kemudian tadi betul sama juga di Jawa Barat seperti Pak Gubernur Sumatera Barat, SDM itu terbagi dua, ada yang memang agak lemah sehingga lambat, terus kita bimbing, Mbak. Ada juga yang takut, makanya dalam rapat-rapat dengan Pak Luhut kan Pak Jaksa Agung dihadirkan terus. Dan Pak Jaksa Agung terus memberikan statement bahwa tidak akan ada kriminalisasi para kepala desa, semua jangan takut. Selama tidak ada moral hazard kan kira-kira begitu. Tapi realita di lapangan kan tidak sederhana itu ya Mbak. Tafsir-tafsir di lapangan membuat sebagian, nggak semua ya, sebagian itu ragu-ragu. Ini harus pakai surat dulu apa enggak, apa boleh langsung. Nah, orangnya kan lapar. Nah kadang-kadang ini kan lapar di depan mata, karena ada bupati sempat akhirnya mau mogok ya di provinsi lain lah. Karena waktu darurat dia kasih, setelah sekian bulan proses itu kedaruratan lewat, dia diperkarakan, Mbak. Padahal dulu keputusan ngasihnya itu karena kemanusiaan, memang administrasinya mungkin agak belakangan. Tapi kan selama ada tidak niat jahat, gampangnya kan begitu ya. Tapi di lapangan kan tidak sehitam putih itu. Nah itu satu dimensi. Tapi poin saya, Mbak, dan juga semua, jangan selalu menggunakan statistik itu untuk menarasikan seolah-olah malas gitu. Harusnya kalau misalkan begini ya, oh itu ada daerah 5%, coba dicek ada kesulitan apa gitu. Jadi jangan langsung dihakimi, itu misalkan penyerapan 5% berarti dia malas atau dia tidak kerja. Saya kira itu yang psikologis kami. Kami kan ini berdarah-darah, udah siang malam juga ngurusin COVID sama-sama. Motor-motor, hujan-hujanan, panas-panasan bagi bansos gitu ya kan? Motor hujan-hujanan, kerja diomongin, nggak kerja diomongin, kerja juga diomongin, yang mending kerja aja kan begitu. Nah jadi poinnya adalah pembinaan dari pusat selalu kami terima, ya kami dengar, itu kan tugas dari pemerintah pusat. Kemudian kalau datanya kurang pas, kami seperti saya lakukan sekarang klarifikasi. Tapi tidak excuse kalau memang ada yang kurang-kurang, kita contoh ya, kita kan dapat surat cinta nih dari Pak Mendagri, 19 daerah karena nakes itu. Saya cek apakah dinas saya malas bayar ke nakes, ternyata pas dicek, dirapatkan, itu ada banyak rumah sakit yang tidak mengajukan pengusulan saking sibuknya ngurusin COVID. Nah kami kan nggak bisa bayar kalau rumah sakit tidak mengajukan. Nggak ada yang nagih ya nggak dibayar. Kan gitu ibaratnya. Kira-kira begitu. Kami kenal lagi bayar nakes duluan, ternyata nggak ada tagihan. Jadi poinnya dinamika drama-drama kenapa anggaran itu naik turun tidak semata-mata seolah-olah bahwa tidak ada kinerja, kira-kira begitu. Mohon maaf. Bang Margarito, kami kita tunggu pernyataan Anda dari sekian informasi yang sudah kita hadirkan pagi ini, Bang Margarito. Usai jeda pada waktu berikut ya, kami akan kembali saat lagi.